Halo sahabat Liputan 6, usai meninggalnya Ratu Elizabeth II, Inggris kini dipimpin oleh Charles sebagai raja. Tapi di awal menjadi raja, Charles langsung diterpa masalah krisis. Krisis di Inggris terjadi sebagai imbas dari memburuknya kondisi perekonomian. Krisis biaya hidup yang terjadi di Inggris terus memakan korban, tak terkecuali anak-anak. Lebih buruk lagi, banyak pertokoan yang akhirnya tutup karena semakin tingginya inflasi. Selain krisis ekonomi, Inggris juga mengalami krisis tenaga kerja. Hal ini semakin memperburuk kondisi di negara tersebut. Otoritas Energi di Inggris berencana menaikkan tarif batas atas listrik rumah tangga pada Oktober 2022 menjadi 3.549 pound sterling atau rupiah 59,6 juta per tahun. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar setelah konflik Rusia-Ukraina. Beberapa sekutu Inggris melakukan embargo bahan bakar asal Rusia. Akibatnya jutaan orang di Inggris bahkan rela tidak makan demi membayar tagihan listrik. Ada yang hanya makan sehari sekali, bahkan ada yang tidak makan sama sekali dalam beberapa hari. Bahkan tak sedikit yang menjual asetnya demi membayar listrik. Krisis di Inggris menjadi malapetaka bagi warganya dan membuat banyak orang terpaksa menjadi pekerja seks komersial. Mengutip data English Collective of Prostitution, jumlah perempuan yang masuk dalam bisnis prostitusi meningkat sepertiga angka biasanya. Itu karena biaya hidup yang tinggi. Ada yang menjadi PSK di jalanan hingga online. Dampak paling menyedihkan dari krisis di Inggris adalah banyak anak sekolah yang kelaparan. Sebuah sekolah di Lewisham, London mengatakan bahwa ada seorang anak yang berpura-pura makan dengan kotak makan siang yang kosong. Sebagian anak-anak juga ada yang bersembunyi di taman bermain karena tidak mampu makan siang. Bahkan ada anak yang sampai mengunyah karet karena kelaparan. Untuk mengatasi krisis ini, Perdana Menteri Liz Truss berencana menerapkan subsidi energi untuk membatasi tagihan energi rumah tangga tahunan di angka 2.500 pound sterling atau rupiah 41,9 juta per tahun. Untuk memuluskan hal ini, Truss akan menebar bantuan hingga 100 miliar pound sterling atau setara rupiah 1.700 triliun. Ini nantinya diharapkan mampu untuk menekan biaya hidup yang semakin tinggi. Dampak krisis di Inggris memang tidak dirasakan secara langsung oleh Indonesia, karena penyebab krisis di Inggris pun memang tidak terjadi di dalam negeri, tentunya dengan mata uang yang berbeda. Jika krisis di Inggris terus berlanjut, efeknya mungkin akan mempengaruhi perdagangan internasional kedua negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapinya. Sri Mulyani menilai kondisi tekanan ekonomi yang dialami Inggris sejauh ini lebih disebabkan kebijakan pemerintahannya. Namun Sri Mulyani memastikan kondisi itu tidak membuat dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi pemerintah akan terus menjaga konsistensi kebijakan konsolidasi fiskal guna menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan kondisi APBN yang sehat, ditopang penerimaan negara yang masih tumbuh tinggi, belanja negara yang digelontorkan secara hati-hati, serta penerbitan dari surat berharga yang jauh lebih rendah, perekonomian Indonesia tidak akan seperti Inggris. Tapi marilah kita mendoakan negara Inggris dan terus berjuang dan menolong sesama manusia yang berada dalam situasi sulit.